Smartphone kelas mid-range nih tahun 2025 ini pilihannya cukup banyak. Tapi di antara semua itu ada satu yang paling sering muncul kalau cari performa kenceng tanpa bayar lebih mahal. Ya, Poco X7 Pro. Dan ini bukan sekedar hype. Karena berdasarkan laporan bulan dari Antutu, Android terkencang bulan November 2025 masih didominasi smartphone dengan chipset MediaTek. Poco X7 Pro ada di urutan paling atas dalam daftar ponsel menengah paling kencang pada November 2025. Skor Antutu mencapai 1.800-an. Perlu diingat, ini adalah uji performa secara sintetis. Skor Antutu tidak menggambarkan pengalaman penggunaan secara menyeluruh. Benchmark hanya mengukur kecepatan, prosesor, GPU, dan memori dalam kondisi tertentu. Sedangkan untuk penggunaan harian, ada beberapa faktor lain, seperti layar, baterai, sistem pendingin, efisiensi daya, serta kemampuan kamera. Jadi dengan harga 4 jutaan, yang sering ada flash sale, apakah ini beneran worth it? Ini akan kita bahas. Salah satu yang mengejutkan di kelas harga ini, HP ini udah tahan air, bukan cuma tahan cipratan doang. Sertifikasi IP68 artinya tahan air di kedalaman sampai 1,5 meter selama kurang lebih setengah jam. Dan sertifikasi IP69 juga tahan semprotan air. Jadi selain tahan debu juga tahan air, dan ini jarang ada di HP mid-range. Untuk bagian desainnya lebih sederhana dari sebelumnya. Kesannya rapi, dewasa. Modul kameranya cuma ada 2, jadi lebih kelihatan bersih. Nggak ikut-ikutan pakai kamera yang rame-rame. Cukup yang kepake aja. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume. Di sebelah kiri kosong. Bagian atas ada AR blaster, mikrofon, dan speaker. Di bagian bawahnya ada SIM tray, dual nano SIM, port USB-C, dan speaker lagi. Ya, ini stereo speaker. Untuk sensor-sensornya juga lengkap. Ada NFC, gyro hardware, fingerprint di layar, mesin getarnya juga enak yang bagus punya. Di bagian layarnya ada peningkatan dari sebelumnya nih, dari X6 Pro. Sekarang pakai Corning Gorilla Glass 7i. Klaimnya 2 kali lebih tahan jatuh dan 2 kali lebih tahan gores. Ukuran layarnya di 6,67 inci, pakai panel AMOLED 1,5K. Refresh rate adaptif 60-120 Hz dengan peak brightness 3200 nits. Dia ada mode high brightness yang otomatis aktif pas kena cahaya yang terang. Ini selama dipakai di luar ruangan, di bawah cahaya matahari langsung, pas lagi terik kayak gini, ini masih kelihatan cukup jelas sih. Lanjut ke bagian performa. Di bagian inilah alasan paling kuat orang pilih Poco X7 Pro dengan chipset Dimensity 8400 Ultra yang pastinya kencang. Ini chipset yang sama di Xiaomi 15T reguler, HP yang harganya jauh di atas Poco X7 Pro. Ditambah RAM 12GB, LPDDR5X, dan memori internal 512GB, UFS 4.0. Spesifikasi yang biasa ditemuin di HP harga 7 juta ke atas. Performa kencang ini bukan sekedar angka, tapi berasa di penggunaan harian. Multitasking berasa mulus dan lancar. Cuma ya ciri khas Xiaomi dan Poco yang nggak berubah ada di iklan. Meskipun udah mulai jarang muncul iklan, tapi kadang-kadang suka muncul nih notif iklan aplikasi, terutama saat dipakai aplikasi bawaan. Misalnya pas ganti wallpaper atau ringtone, muncul pop-up iklan begini. Kadang juga nyebelin sih. Dan ini masih ditemukan juga kelemahan dari mesinnya. Performanya emang kencang banget. Main MLBB di settingan ultra hasilnya stabil di 110-120 fps. Suhunya tetap adem di 38 derajat Celcius. Main PUBG di settingan smooth 120 fps juga sama, stabil, dan masih adem di sekitar 38 derajat Celcius. Tapi lain cerita pas cobain main Genshin. Nih, di settingan high 60 fps, hasilnya malah naik turun di 50-55 fps. Main di atas 15 menit turun lagi ke 40 fps, bahkan terendahnya di 25 fps. Kalau udah mulai adem, nanti dia akan naik lagi di 55 fps. Suhu rata-rata di 43 derajat Celcius, dan sebenarnya masih oke sih suhu segitu. Agak aneh ya, padahal mesinnya udah kenceng. Tapi main game berat malah throttling. Jadi emang si HP-nya ini ngebatasin kinerjanya supaya suhunya nggak terlalu panas. Karena kalau HP udah terlalu panas sampai 45 atau 47 derajat Celcius itu udah nggak enak dipegangnya. Sistem cooling di HP ini masih kerasa kurang maksimal sih untuk main game berat. Jadi kalau kalian mau maksimalin performanya, disarankan pakai cooler tambahan supaya ngejaga suhunya tetap adem dan performanya lebih stabil. Untuk performa game masih bisa dibilang mantep banget, mengingat data game Genshin Impact juga udah nambah banyak, jadi nambah berat. Untuk bagian kameranya punya hasil yang cukup bagus. Dia cuma ada 2 kamera, tapi terasa lebih efisien. Dari foto di siang hari, hasilnya ini kontrasnya kelihatan tegas, jadi bayangannya lebih ketara nih. Untuk warnanya natural, nggak kelihatan overprocessing dari software. Hasil foto di malam hari kelihatan noise tipis-tipis, warnanya stabil, detailnya juga cukup bersih, nggak ada yang bocor, dan
Sama, nggak ada processing software yang berlebihan. Dan ini perekaman video kamera belakang di 4K 60 fps. Warnanya kelihatan agak tinggi, saturasinya lumayan stabil. Menurut saya sih ukuran HP harga segini udah bagus banget. Meskipun bukan yang stabilnya maksimal, masih ketemu jitter nih. Tapi menurut kalian gimana? Oke, ini hasil kamera depan, perekaman layar kamera depan di Poco X7 Pro. Sayangnya ini cuma di 1080 30 fps ya, nggak bisa lebih stabil lagi, udah mentok. Padahal di HP-HP lain tuh udah ada juga yang 60 fps. Kita langsung cek. Untuk kamera depannya detailnya masih kelihatan bagus, skin tone tetap natural dan mid range juga tergolong standar. Autofocus prioritas ke arah wajah. Ini wajah saya terlihat jelas di kondisi cahaya yang terang kayak gini. Tapi area terangnya masih terlalu overexpose nih. Dan ini kelihatan cukup stabil pas ngerekam sambil jalan. Rekam video dengan kamera belakang di 4K 60 fps di kondisi low light bisa dibilang cukup bagus. Masih lumayan terang dan tapi stabilizernya kurang rapi ya. Masih kelihatan jitter saat ngerekam sambil jalan kayak gini. Dan kita lanjut ke bagian baterai. Ini salah satu nilai jual yang menarik. Dengan kapasitas 6000 mAh, tapi bodinya nggak nambah tebel. Ini berkat pakai teknologi baterai silikon karbon. Bikin kapasitasnya besar, tapi ukurannya tetap mirip sama sebelumnya yang di 5000 mAh. Dipakai buat MLBB settingan ultra setengah jam, baterainya ngurang 10%. PUBG Aim Smooth 120 fps setengah jam kepake 10%. Main Genshin highest 90 selama setengah jam di 14%. Dipakai buat streaming video sejam, baterai berkurang di 7% aja. Kecepatan ngecasnya di 90 watt, colok 15 menit, terisi 44%, setengah jam 78%, sampai full itu di 42 menit. Ngecas baterai 6000 mAh, sampai full cuma 42 menit, itu sih kenceng ya. Untuk kekurangannya yang bisa jadi bahan pertimbangan, mulai dari iklan yang kadang muncul, sistem pendingin yang kurang maksimal untuk game berat, kamera depan yang standar aja, tapi semua ini masih masuk akal, mengingat harganya disertai benefit yang didapat. Dengan harga 499 juta yang sering ada flash sale di toko official, udah dapet layar AMOLED 120Hz, performa chipset kelas atas, Dimensity 8400 Ultra, RAM 12GB LPDDR5X, storage 512GB UFS 4.0, baterai 6000 mAh, ngecas cepat 90 watt, tahan air IP68 dan IP69. Di harga 4 jutaan, kombinasi fitur kayak gini jarang ada. Itulah kenapa HP ini disebut value king. Untuk kesimpulannya, buat dipakai harian ini kenceng, responsif, dan nyaman. Kalau buat main game berat yang lumayan lama, butuh pakai cooler tambahan supaya lebih stabil dan suhunya tetap adem. Untuk dipakai sosmed, streaming video, buat foto-foto, udah paling solid di kelasnya. Dengan kisaran harga 4 jutaan, Poco X7 Pro ini punya paket lengkap yang sulit disaingi sih. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Klik like kalau kamu suka video ini dan dislike kalau kalian gak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya.